Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya di sini Faus Wakar, saya sebagai mediator. Perkenalkan, saya Afianti Ainulum. Di sini saya sebagai penggugat, yaitu Suliem. Perkenalkan, nama saya Ana Kurutlaini. Di sini saya berperan sebagai Sulia, yaitu tergugat. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan hadirin. Perkenalkan, nama saya Faus Wakar, saya sebagai mediator yang pada kesempatan hari ini di tempat ruang luar pengadilan sidang ini kita akan melakukan mediasi dengan nomor register perkara nomor 9 perdata /PHI/2020/PN Malang. Di sini hakim menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara sengketa pertanahan. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan mengenai mediasi bahwasanya sudah tercantum dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 2 mediasi menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum bisa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksud agar ada hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang tidak mengikat dan menyelesaikan sengketa secara tuntas dan hasil akhirnya tidak menggunakan win-loss solution oleh pemohon dan termohon. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mediasi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk memperkenalkan diri antara pihak penggugat dan tergugat. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulia. Saya berasal dari Kabupaten Malang. Di sini saya sebagai tergugat Bapak Mediator. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk memperkenalkan penggugat. Mungkin Ibu penggugat dibuka dulu mikrofonnya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Mediator. Perkenalkan, di sini saya Suliem. Saya berasal dari Kabupaten Malang. Saya di sini sebagai penggugat. Baik, terima kasih karena kedua belah pihak karena sama-sama dari Malang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya mediasi. Apakah hari ini sehat semua sebelum melakukan mediasi? Ya, kalau sehat alhamdulillah. Kalau begitu, menurut Peraturan Perma Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Dikarenakan permohon dan termohon memiliki sengketa ini diselesaikan di luar pengadilan, maka mediasi ini dilakukan dengan didampingi oleh saya sebagai mediator yang bersifat netral. Oke. Selanjutnya, saya di sini sebagai mediator akan memberikan waktu kepada pemohon dan termohon agar kedua belah pihak dapat terlebih dahulu merundingkan permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari letak kesalahan maupun dari para pemohon ataupun termohon. Yang ketiga, saya akan mencari jalan tengah dari masalah tersebut. Yang keempat, apabila negosiasi ini sudah fix mediasi mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak, maka diakhirnya dengan adanya akta perdamaian yang menyatakan perkara ini telah selesai di dalam mediasi. Kalau masih belum ada kelanjutan, selanjutnya akan kami tunda untuk mediasinya. Oke. Bagaimana permohon dan termohon? Apakah Anda setuju semuanya?
Setuju, Bapak Mediator. Oke, baik. Para pihak termohon dan pemohon, maka di sini saya akan mempersilakan para pihak dalam kesempatan ini untuk menyampaikan keinginan atau untuk berpendapat terhadap permasalahan para pihak. Semua penggugat atau tergugat silakan untuk menjelaskan kronologi terlebih dahulu. Baik, Bapak Mediator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi permasalahan saya. Jadi begini, Julia ini adalah kakak kandung saya. Perkaranya adalah terdapat pada sebidang tanah seluas 4.000 meter persegi. Tanah tersebut adalah tanah hasil pembagian hak waris dari orang tua kami. Ini yang terletak di Kabupaten Malang. Bahwa tanah tersebut adalah hasil harta waris yang orang tua kami, namun saya tidak pernah menerima bagian yang seharusnya menjadi milik saya. Begitu Bapak Mediator. Baik, selanjutnya untuk tergugat dimohon untuk menjelaskan kronologinya pendapat Anda. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Mediator. Jadi memang benar, menurut tadi yang dikatakan oleh penggugat, Ibu Suliem, saudara kandung saya sendiri, bahwa pembagian harta waris ini memang sudah detail sekali orang tua kami itu menjelaskan. Dan di sini Bapak Mediator dan saudara Suliem, pembagian harta waris memang sudah dijelaskan kan sama orang tua kami kan. Tapi di sini perlu diingat, saya ini di sini memiliki sertifikat hak milik atas objek yang kita sengketakan. Saya juga telah memiliki alat bukti. Di buku besarnya saya ada di desa bahwa tentang mengenai asal usulnya tanah itu, kenapa tanah seluas itu. Sekarang tuh memang tanahnya seluas 4 hektar itu didapat saya tuh dari warisan yang diperoleh dari orang tua saya sebesar 2. Jadi dari orang tua kami itu memang 4 hektar. Jadi saya 2 hektar dan saudara saya ini 2 hektar. Begitu Bapak Mediator. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memberikan edukasi atau wawasan tentang apa sih fungsinya pendaftaran dan peralihan hak atas tanah tersebut ya. Jadi begini, pendaftaran hak atas tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal sebagai rekadaster atau legakadaster tersebut itu adalah jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah. Nah, meliputi kepastian status hak yang didaftarkan, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda buktinya haknya tanah tersebut. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang rekadaster adalah fiskal kadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayarkan pajak atas tanah tersebut. Jadi di dalam suatu sertifikat tersebut sudah dijelaskan siapa yang berhak dan siapa yang memiliki tanah tersebut. Ya. Oke, selanjutnya, apakah dari edukasi ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik Pak, saya paham Pak. Gimana? Baik, Pak, paham Pak. Gimana?
Oke, jika permasalahan mengenai jadi Ibu Salim, karena ini masalah harta harus dijelaskan secara detail ya, dan rincian berapa harta yang Ibu miliki tersebut. Iya Pak, baik Pak. Jadi begini, harta waris ini kan tanahnya seluas 4.000 meter persegi. Itu harusnya dibagi dua, yakni 2.000 meter persegi untuk saya dan 2.000 meter persegi lagi untuk saudari saya atau untuk kakak saya. Dengan dibagi seperti itu sama rata dan jelas dari harta waris yang diperoleh dari orang tua kami masing-masing mendapatkan sebesar 2.000 meter persegi. Namun di sini saya tidak mendapatkan bagian saya, begitu Bapak Mediator. Nah, mohon izin Bapak Mediator. Nah, dari Ya, penjelasan, silakan. mohon izin Bapak Mediator. Di sini, Ibu penggugat, Dek Salim ini, mungkin lupa Bapak Mediator, yang mana dulu pernah jual beli pada saat itu terjadi pada tahun sudah lama sekali itu 1950 itu Bapak. Beliau ini memang sekarang ini tanah saya seluas 4.000 meter persegi. Itu pun karena didapat dari Salim sendiri selaku penggugat. Dari harta waris ini yang saya peroleh itu di orang tua saya itu dikasih 2.000 meter persegi dan 2.000 meter perseginya lagi saya tuh membeli kepada Salim. Jadi total tanah saya sekarang ini 4.000 meter persegi. Nah, ini kenapa tidak bisa saya buktikan dengan sertifikat, Bapak? Karena pada tahun itu 1950 masih sangat jarang sekali adanya kantor PPAT. Jadi saya nggak sempat mengurus, Pak. Itu pun jika ada ya beberapa kantor itu biayanya sangat mahal, Pak. Tuh asal usul tanahnya. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih untuk penggugat dan tergugat yang telah menceritakan kronologinya. Jadi setelah saya mendapatkan kronologi yang dari para pihak jelaskan ke saya, bahwasanya untuk kelanjutannya lalu ini si para pihak dan para penggugat yang mau dituntutkan ini untuk masalah apa gitu kan dari para pihak tersebut. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi tuntutan saya di sini adalah jika memang saya menjual tanah tersebut kepada saudara saya, yakni Sulia, mengapa kok setidaknya kalau misalnya tidak didaftarkan ke notaris, setidaknya ada akta jual beli terhadap saya dan kakak saya. Namun di sini kok tidak ada akta jual beli pada saat itu. Mengapa? Buktinya kan sebenarnya ada paling tidak sedikit bukti lah kalau memang saya menjual kepada Anda. Nah, tapi saya tetap di sini ingin meminta lah bagian saya, ya ini tanahnya, entah itu 1.000 atau 2.000 tersebut, paling tidak ada sedikit untuk pembagian tanah tersebut. Begitu. Baiklah, terima kasih. Setelah saya mendengarkan keterangan dari penggugat, saya ingin bertanya kepada tergugat, apakah benar apa yang tertera di surat, apakah benar si pihak penggugat waktu kejadian tersebut lalai apa emang tidak pernah melakukan kejadian tersebut ketika melakukan jual beli dulu, kok sampainya bisa melupakan suatu transaksi ini di tahun 1950 tersebut. Iya Pak, gini Pak. Seperti yang kita ketahui Pak ya, bahwa saya ini udah memiliki bukti utuh. Saya ini bukti utuh memilikan tanah tersebut. Dan orang tua kami juga hanya memberikan tanah seluas 2.000 meter persegi ini yang sekarang ini menjadi 4.000 meter persegi. Dan
yang 2000 meter persegi selanjutnya saya ini beli, Pak. Saya ini beli dari Sulia ini. Saya tidak terima jika Sulia meminta bagian dalam tanah tersebut. Orang saya beli ke Sulia, ke Sulium ini. Baik, jadi apakah Ibu Suliem emang menyadari bahwasanya tanah tersebut Anda jual kepada Ibu Sulia? Dek Sulium, buka dulu mic-nya, Dek. Saya agak dengar. Jadi gini Pak ya, mohon maaf sebelumnya saya lupa. Jadi pada saat pembagian warisan berlangsung itu sudah mencapai kesepakatan memang. Yakni di surat wasiat orang tua kami berkata bahwa akan memberikan tanah seluas 2000 meter persegi yang harusnya dibagi rata dengan saudari saya, kakak saya ini, yang artinya saya dan Sulia ini masing-masing mendapatkan 2000 lah. Dan yang membuat saya mengangkat kasus ini, saya sama sekali tidak. Karena pada saat itu saya menjual, saya bilang bahwa kepada kakak saya, jangan dibuatkan surat kepemilikan tanah dulu. Karena saya menjual ini karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan saya. Tapi mengapa di sini kok kakak saya malah membuat akta kepemilikan surah tanah tersebut, begitu Pak. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Baik. Jadi dalam permasalahan antara para pihak tersebut ini, kalian semua ini kesalahpahaman saja? Apakah emang disengaja? Kalau emang disengaja dari masalah tersebut, apakah ingin tetap melanjutkan ke pengadilan? Kalau tidak, dari para pihak, apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bapak ini tanya ke siapa? Tanya ke saya atau tanya ke ini? Ke para pihak keduanya. Gini, Pak. Dikarenakan penggugat tidak membahas sama sekali mengenai tanah tersebut, saya mengira sebenarnya Sulia ini tidak membutuhkan tanah, Pak. Tanah yang diinginkan sekarang ini saya juga baru tahu, Pak. Jadi saya langsung mengurus sertifikat kepemilikan tanah seluas 2000 meter 2000 meter persegi ini, Pak. Baik, jadi Ibu Sulim tidak ada tanggapan untuk solusinya? Mohon izin Pak, saya memberikan keterangan lagi ya. Jadi menurut saya ini ada Pak, bentar. Menurut saya ini murni kesalahpahaman Pak terhadap Sulia. Karena jika memang dia membuat alasan yang mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan tanah tersebut, tapi tetap saya di sini membutuhkan tanah tersebut. Saya menjual untuk sementara. Istilahnya itu saya menjaminkan tanah saya kepada Sulia. Begitu Pak. Seharusnya kan dia tidak mencantumkan surat kepemilikan itu atas hak tanah saya, begitu. Jadi Pak, perlu saya gimana? Tapi kan saya sudah beli. Dulu janjinya beli, waktu udah dibagi, sama-sama dibagi warisannya ini Pak, 2000. Nah, Sulium ini jual ke saya, ya beli saya Pak, ya 4.000 lagi tanah saya. Pas diminta lagi, ya rugi lagi saya. Ayo Dek, kamu ini gimana Dek? Saya ini harus bersikap apa? Bapak mediator kan cuma menengahi saja. Kamu begini loh. Kamu pengennya minta gimana Dek? Begini Mbak, kan saya itu kan istilahnya menjamin, tapi mengapa di sini kok Sulia ini kakak saya malah membuat surat akta gitu loh, surat tanah. Kan saya cuma menjaminkan saja, istilahnya menitipkan begitu loh. Mengapa kok malah dibuatkan surat hak kepemilikan?
Oh, ini berarti Baik. gimana nih, Dek? Ini mau diselesaikan di sini apa mau tetap dibawa ke pengadilan nih ceritanya? Jadi saya juga baru tahu ini berarti saya anggap kayak gadai berarti. Atau kamu minta uang atau saya tetap ganti tanah? Saya ganti uangnya, terus sampean kembalikan tanah saya ke saya, begitu. Udah, apa berujung damai saja udah. Kembalikan uang saya yang benar. Kan saya dulu Iya. kan Iya, saya Baik. kembalikan uangnya, sampean kembalikan tanahnya, begitu. Jadi di sini saya akan mengambil alih dari Anda dari para pihak tersebut ya. Jadi di sini saya akan tidak menyimpulkan sih, cuman akan mencari jalan tengah antara kedua belah pihak. Di sini jadi ini adalah kesalahpahaman antara penggugat dan tergugat. Ya. Ya Pak, gini ya Pak, benar sejauh ini berarti sadar saya Pak, saya menyadari kesalahan saya sudah salah paham mengenai pembagian tanah tersebut. Nah, menurut saya Salim emang layak mungkin ya Pak ya mendapatkan bagian dalam tanah tersebut. Saya meminta agar diselesaikan di sini saja lah Pak. Saya kalau berurusan sama pengadilan tuh pusing saya Pak. Saya kan saudaraan Pak, saya ini kan tretan sama Sulim ini Pak, jadi diselesaikan secara kekeluargaan saja lah Pak, bau-bau pengadilan, tolong Bapak sampai ini, kita selesaikan musyawarahkan di sini, tolong Pak sampaikan ke pihak sana, nggak usah dilanjutin. Cukup Ibu. Ya, Ya. cukup, saya paham. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Saudari. Apakah menyudut pernyataan Saudari Salim? Ya, karena masalah ini secara kekeluargaan dengan alasan tidak ingin merugikan kedua belah pihak, baik para hadirin sekalian, kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan untuk berdamai secara kekeluargaan. Dengan ini saya menyatakan permasalahan ini selesai. Jadi tidak ada, setelah kita keluar dari ruang mediasi ini, kita tidak usah untuk melanjutkan permasalahan ini. Jadi sudah selesai, fix, selesai dan akan dibuatkan akta berdamai. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan dulu, Dek.